kita mulai saja ya Pak Tommy, Bu Mira dan Mas Risa. Oke, kita Ya, baik. sudah Baik, Pak. lewat 10 menit, baik. Baik, teman-teman semuanya, selamat malam dan saya sangat senang ketika melihat wajah-wajah cerianya masih tetap hadir di sini, ya. Tentu saja akan sangat lebih ceria lagi ketika on cam. Jadi bisa kita melihat wajah-wajah, masih kenal nggak saya ya, Mbak Mbak Analisa Imara ini yang mana ya, Mbak Wiliani yang mana ya, gitu ya. Jadi akan sangat bagus kalau kita open cam. Mudah-mudahan sinyal tidak bermasalah ya teman-teman semua ya. Jadi kita bisa berdiskusi, bisa berinteraksi dengan sangat baik karena ini adalah forum diskusi ilmiah untuk semester ini yang terakhir. Ya. Jadi pertemuan yang ke-15 nih, Bu Mira, senjata pamungkas nih, Bu, Pak Tommy, dan Mas Risa. Ya. Jadi kali ini teman-teman kita kembali Untar dengan Apio DKI berkolaborasi ya untuk share knowledge ya terkait dengan kajian-kajian ilmiah yang sudah dilakukan oleh teman-teman baik dari Untar maupun dari Apio ya. Jadi pesan tadi Bu Mira, Ibu Elis nggak bisa datang, Bu Isya ya. Jadi kita selesaikan saja acara kita malam ini selama 2 jam dari jam 19.00 kita nggak apa-apa lewat sedikit menjadi nanti kurang lebih jam 21. Baik teman-teman semua, ini pada malam ini kajian ilmiahnya itu sangat menarik, luar biasa. Pak Tommy dan Mas Risa ini melakukan satu kajian, ya. Juga nanti Bu Mira akan kaitkan, ya, bicarakan dari apa yang akan kita bicarakan juga malam ini. Karena ketika saya sedikit membaca apa yang diteliti oleh Mas Risa, itu di dalam perkuliahan dulu sering kita mendengar job demand resource model itu ya, yang dari Baker itu rasanya sangat sangat enak untuk kita ingat kalau bagi saya gitu ya. Karena apa? Karena prediktor yang sangat kuat di dalam tulisan itu kan dari work engagement itu ya, atau disebutkan di sini istilahnya itu adalah keasikan di dalam bekerja gitu ya. Itu adalah kinerja, performance gitu ya, atau positive outcome gitu. Apalagi ini terkait dengan karyawan yang bekerja pada bidang pelayanan gitu ya di rumah sakit yang dikaji oleh Mas Risa dan Pak Tom ini. Dan teman-teman kalau kembali kita mengacu kepada kinerja, tampaknya banyak literatur dan berbagai literatur yang kita telah itu sangat bermacam-macam ya pengertian kinerja dan tidak habis-habisnya itu kalau kita bicara mengenai kinerja. Cuman akhirnya saya coba memikirkan apa sih sebetulnya pengertian kinerja. Ternyata saya coba lihat-lihat itu ada dua yang saya lihat. Pertama, kinerja itu menurut hemat saya itu adalah terkait dengan hasil. Ya, banyak orang mengatakan kinerja itu hasil yang dicapai, gitu kan ya. Ya, berapa profitnya, berapa produksi dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi lagi, kinerja itu adalah sebagai satu proses. Nah, proses itu kan rangkaian atau keterkaitan di dalam mencapai hasil itu. Sehingga apakah itu orang menggunakan pendekatan proses, ya, yang pada saat ini orang sering mengukurnya itu dengan kompetensi base gitu ya, atau orang berkaitan atau mengukur kinerja baik hasil result, jadi dengan key performance indicator itu sih kalau kami di dalam industri itu sah-sah saja, yang mana digunakan silakan saja. Cuman kalau kita bicara kembali hasil kajiannya Mas Risa, ini juga tampaknya adalah kinerja itu kita menggunakan pendekatan proses. Ya, sebagaimana yang barangkali di berbagai literatur atau yang Campbell ungkapkan. Jadi di dalam diskusi kita kali ini akan coba melihat kinerja itu sebagai proses karena keasikan bekerja itu akan memprediksi terkait dengan kinerja tugas gitu ya,
atau task performance disebutkan, contextual performance, dan satu lagi yang kerap kita di dalam dunia industri itu sebutkan kinerja yang arah konotasinya negatif, orang bilang gitu ya di dalam best practice-nya. Yang disebutkan oleh Mas Risa itu adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari tujuan organisasi, yaitu counterproductive work behavior. Nah, itu coba akan dikaji apakah nanti work engagement itu kalau keasikan bekerja itu yang mana yang sebetulnya yang paling diprediksi, apakah nanti terkait dengan kinerja tugas, ya, task performance, contextual performance, atau counterproductive. Nah, itulah yang akan kita diskusikan teman-teman pada malam ini, ya, dengan nanti variasi-variasi model yang diungkapkan hasil kajiannya Mas Risa dan Pak Tommy, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan hangat, karena artinya mudah-mudahan kita asik di dalam berdiskusi. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita asik berdiskusi, jadi engage ya gitu ya berdiskusinya. Baik, teman-teman, saya tidak banyak pembukaan karena ada 3 pembicara dan biasanya ini sangat hangat diskusinya. Saya mulai saja dengan membacakan CV dari short CV saja ya dari masing-masing narasumber, karena kalau dibacakan nanti semua CV-nya waktunya nggak cukup, Bu Mira, Pak Tommy, dan Mas Riza. Ya, Iya, baik. jadi ini Mas Riza Ganjar Adiguna, ya, Magister Psikologi. Itu Mas Riza itu pendidikan S1-nya adalah di Universitas Mercubuana, Sistem Informasi ya Mas Riza ya, Sistem Informasi ini. Iya, Kemudian S2-nya di Konsentrasi Industri dan Organisasi di Untar, gitu ya. Dan pengalaman kerja Mas Riza ini banyak ini. Saya lihat dari menjadi agen, ya kan. 2013 itu adalah interns HR operasional, 2016 customer service, beragam ini. 2017 petugas agent Briling, Bank BRI, kemudian 1922 maintenance sales, pernah juga jadi sales nih, mungkin dari petugas agent Briling kelihatannya karirnya. Kemudian maintenance sales officer juga 2022-2023. Jadi sebentar ya Mas Riza ya. Tapi setelah itu 2025 sampai dengan sekarang, nah ini technical recruiter XYZ God, nggak tahu nih apa nih Mas Riza, nanti kalau bisa sempat jelaskan. Dan sekarang juga nih Mei 2025 sampai sekarang juga freelance technical recruiter PT MSBU Konsultan Indonesia. Wah, ini luar biasa. Mas Riza banyak pengalamannya, publikasinya juga di Scholar, boleh diklik nanti teman-teman di situ. Baik, ini Mas Riza, boleh dikasih jempol atau apresiasi, dikasih love atau apalah itu supaya kita tidak ngantuk pada malam ini. Wah, tuh Mbak Tenisha udah kasih hati tuh Mas Riza ya. Ya, terima kasih Mbak Tenisha, Pak Tommy, Bu Mira, ya, kemudian teman-teman yang lainnya, Bu Ingo juga sudah, Mas Triani juga. Terima kasih sudah memberikan apresiasi kepada narasumber kita, Risa Ganjar Adiguna, Magister Psikologi. Baik, Sisatina, yang kedua, narasumber kita adalah siapa ini Sisatina? Nih Pak Tommy, udah sangat famous, sudah sangat terkenal Pak Tommy di Untar, tapi tetap saya bacakan juga supaya ada keadilan internal di antara narasumbernya gitu ya. Jadi value-nya adalah enthusiasm, love, happiness, purity, dan peace. Ya, ini OB-nya adalah positive psychology. Jadi kalau biasanya tuh Bu Mira dan teman-teman kita mendengar positive psychology, ingat 2 orang di Untar itu. Kalau nggak Bu Ros, Pak Tommy gitu ya. Jadi Living Value Education Program ini boleh dicek di sini nih. Ini linknya Pak Tommy, ini banyak Pak Tommy punya link ya. Pak Tommy itu adalah pendidikannya tadi adalah kurang ke bawah ya si Satina. Saya nggak tahu ya, apa komputer saya atau gitu. Tapi paling tidak saya ungkapkan di sini S1 Psikologi dari UI ya. Tahun 92 itu mulainya ya Pak Tommy ya. Mulainya kelihatannya itu bukan selesainya itu ya. 97 profesi psikolog UI ya. 99 S2 SDM Universitas Indonesia. Kemudian 2011 ini S3 Psikologi Universitas Indonesia. Jadi Pak Tommy sudah sangat lama menjabat sebagai Ketua PS
FPJM Fakultas Psikologi Unpad dari 2022 ya sampai dengan saat ini, ketua program studi S2 Psikologi 14 sampai dengan 22, dan beliau sebetulnya adalah psikolog dan dosen ya tahun 99 sebagai psikolog sampai dengan saat ini juga, dan dosen peneliti itu dari tahun 2000 sampai dengan saat ini. Jadi menekuni profesi sebagai dosen dan psikolog. Nah, ini boleh klik nih spoilernya Pak Tommy, banyak tampaknya ini kajian-kajian ilmiah yang sangat menarik gitu ya, dengan kreativitas Pak Tommy yang luar biasa ini pasti dituangkan di sini ya, pengukuran psikologi, perilaku kerja terkait dengan industri organisasi ini boleh teman-teman klik. Baik, silakan teman-teman kasih apresiasi dulu kepada Pak Tommy, teman-teman, silakan. Ya, siapa mau ngasih apresiasi? Mas Riza, terima kasih. Mak Tanasia, Mak Ayu, sudah, terima kasih. Mak Arura, Mak Ariska, terima kasih. Teman-teman, Mas Trianti, Terima kasih Pak terima kasih Made, sudah memberikan teman-teman. apresiasi. Baik, narasumber kita yang ketiga, Bu Mira, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di waktu kesibukan Ibu ya. Bu Mira luar biasa ini, beliau 2003 sampai 2008 itu adalah bachelor degree psikologi di Universitas Padjadjaran di Unpad ini. Mungkin waktu itu belum jadi di Jatinangor ya Bu ya, atau gimana? Sudah Sudah, sudah ya, sudah, sudah. sudah. Oke. 2009 sampai 2011 sih masternya dari UI, psikologinya dari UI. Kemudian 2020 sampai dengan 2024 itu adalah program doktor di industri dan organisasi psikologi Universitas Padjadjaran. Jadi S1 dan S3-nya di Unpad, Ibu Mira ya. Kemudian beliau adalah memang seorang dosen. 2017 sampai 2019 adalah ini Vice Dean Academic Affairs Faculty di Bayangkara ya, wakil dekan di Bayangkara, kemudian dekan juga nih di Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara. Berarti dengan Ibu Mustari ya, kemarin bicaranya Mustari, Bu Mira. Betul sekali, setelah saya. Oh iya, setelah Ibu ya. April 2005 sampai 2024 itulah dosen juga psikologi Universitas Bayangkara ya, dan beliau adalah Head of Student Affairs and Counseling Guidance Bureau di Universitas Bayangkara 2024, jadi meniti karirnya banyak di Bayangkara ya. Dan nah ini terakhir sekarang nih teman-teman, 2025 sampai dengan sekarang tampaknya meniti karirnya ke Universitas Indonesia. Ini dosen menekuni profesinya industri dan organisasi. Nah, publikasinya Bu Mira, boleh teman-teman klik di situ ya, di yang bawah ya. Nanti banyak pasti di situ hasil-hasil kajian dari Bu Mira. Terima kasih sekali lagi Bu Mira. Teman-teman, kita kasih apresiasi ke Bu Mira, teman-teman, silakan. Ya, terima kasih Pak Tommy, Mak Asyanti, Mak Korota Ayun, Mas Andreas, Mak Analisa, Mak Wiliani. Semua teman-teman terima kasih sudah memberikan apresiasi kepada ketiga narasumber kita pada malam ini. Saya sangat senang nih karena yang membuka kamera ini banyak di sini ya di layar saya ya. Jadi baik, itu saja sedikit pembukaan dari saya. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada ketiga narasumber untuk mempresentasikan kajiannya. Ya, barangkali mulai dari Mas Riza dulu ya. Nanti mungkin tambahan dari Pak Tommy. Nah, setelah itu nanti mungkin ada sharing ya dari Bu Mira Sekar Arumi. Silakan Mas Riza. Baik, terima kasih Pak Made. Pak Made, apakah kelihatan untuk PPT-nya, Pak? Mas, sudah jelas. Oke, baik. Ya, teman-teman, ini selamat malam. Selamat malam kepada Pak Tommy, Pak Made, dan Ibu Mira sebagai Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Untuk malam ini mungkin kita akan membahas tentang bagaimana keasikan kerja ini berdampak pada kinerja tugas, kinerja kontekstual, maupun perilaku kerja kontraproduktif. Nah, untuk rumusan masalah, saya sebagai mengambil bagaimana untuk penelitian ini dalam keasikan bekerja di rumah sakit, salah satunya rumah sakit di Tangerang, Banten. Ini saya bekerja sama dengan rekan saya di salah satu
rekan di rumah sakit di Tangerang, Banten, dan saya mendiskusikan dengan teman saya terkait dengan training session, dan saya mengambil tentang analisis bagaimana keasikan ini berdampak terhadap kinerja tugas, kinerja kontekstual, dan perilaku kerja kontraproduktif. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi, kita mengenal secara dalam mengenai pengertian terhadap work adjustment. Nah, work adjustment terhadap menurut Scholl, Valley, and Baker pada tahun 2024, ini menjelaskan bahwa perilaku psikologi positif ini ditandai dengan beberapa perilaku atau kondisi di mana karyawan tersebut menunjukkan sifat dedikasi, semangat, maupun keasikan dalam bekerja. Nah, dedikasi, semangat, dan keasikan ini seperti apa sih kalau di dalam dunia kerja? Nah, dedikasi ini, contohnya ini perawat tersebut semangat dalam mendedikasikan pekerjaannya sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai perawat. Namun, karena dia asik dalam pekerjaan yang dia lakoni sebagai perawat, dia datang lebih pagi dengan dedikasinya dalam semangat pekerjaan, dengan tugas inti pekerjaan yang dia lalui, dengan melayani dan empati terhadap pasien maupun terhadap sesama rekan kerja, sehingga pekerjaan utama dia sebagai perawat dan semangat yang tinggi ini memberikan keasikan terhadap yang dia lakukan terhadap pekerjaan utama dia. Jadi sehingga pekerjaan yang tadinya dia kerjakan, misalkan yang tadinya biasa aja, namun karena dia saking mencintai pekerjaannya dan hingga larut malam, itu tidak terasa bahwa pekerjaan yang dia lakuin itu berkontribusi terhadap perusahaan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini terdapat juga kinerja tugas. Nah, kinerja tugas ini juga pemengaruh terhadap keasikan kerja. Jadi seseorang atau perilaku yang berhubungan kemampuan dalam merencanakan pekerjaan maupun karyawan tersebut mampu untuk menyusun prioritas yang efisien terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai fungsi darat yang pekerjaan yang dia lakuin. Ini menurut Koopman et al. Pada tahun 2014. Nah, kinerja tugas atau task performance apa aja sih yang memang secara dalam kita teliti, ternyata untuk tugas sebagai perawat aja itu tidak mudah untuk menjalani melayani pasien saja, tetapi dia harus mampu untuk menyusun prioritas mana saja, baik dari segi pelayanan, dari segi mengatur jam-jam yang memang sangat kritis atau keadaan darurat untuk melayani pasien, dapat mengatur pemberian obat kepada pasien ataupun terhadap kontribusi terhadap sesama rekan tim, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini juga ada salah satu yang berdampak kepada keasikan kerja. Ini ya terdapat salah satunya adalah kinerja kontekstual atau kontekstual performance, di mana perilaku individu yang pekerjaannya itu tidak secara langsung terhadap fungsi dari tugas utama pekerjaannya atau job desk pekerjaannya, tetapi ini sangat berpengaruh terhadap kontribusi lingkungan sosial pekerjaan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini adalah antusiasme, semangat dalam bekerja. Jadi kalau misalkan karyawan ini sangat antusiasme dalam pekerjaan yang dia lakuin, dia akan terus-menerus mencintai pekerjaannya, memberikan kontribusi terhadap perusahaan, mencembungkan ide ataupun gagasan yang memang setidaknya memberikan atau menciptakan ide dan inisiatif terhadap perusahaan atau lingkungan kerja tim, seperti itu. Jadi tidak hanya dia memfokuskan terhadap tugas inti dalam pekerjaan, tetapi dia juga harus mampu untuk menciptakan lingkungan yang positif maupun yang berkesinambungan satu sama lain. Nah, selain dari kinerja kontekstual, dari kinerja tugas, dan kinerja yang lainnya, ini sangat berpengaruh terhadap perilaku, di mana perilaku ini disebut perilaku kerja kontraproduktif atau counterproductive work behavior, di mana perilaku tersebut secara sengaja ini dilakukan atau bertentangan terhadap kepentingan suatu organisasi. Jadi perilaku kontraproduktif ini sangat berkaitan atau merugikan terhadap perusahaan, rekan kerja, maupun pihak-pihak yang memang terkait dengan fungsi kerjanya. Jadi ini bisa juga terkait dengan perawat, pasien, maupun dokter, ataupun staf lainnya. Dan ini terdiri dari dua kategori. Jadi terhadap dari perilaku kontraproduktif terhadap organisasi atau perusahaan, bisa juga terhadap kontraproduktif secara individual. Nah, contohnya seperti apa terhadap organisasi? Nah, salah satunya adalah bersifat sengaja. Tentunya
seorang perawat mungkin dia harus mampu mematuhi segala norma ataupun budaya perusahaan. Nah, perilaku kerja kontraproduktif ini sangat bertentangan dengan perilaku organisasi. Dia melanggar norma organisasi, melanggar norma-norma yang memang salah satunya kunci dalam kesuksesan perusahaan. Yang kedua adalah penyalahgunaan fasilitas rumah sakit seperti pencurian, sabotase, maupun tindakan yang memang dapat menyebabkan kerugian pada rumah sakit. Yang terakhir, ini juga bisa menyebabkan penyebaran informasi rahasia pasien. Ini sangat vital kalau misalkan kasihkan bekerja ini berdampak terhadap perilaku yang menyimpang seperti itu. Jadi termasuk penyebaran informasi baik dari data pasien, data analisis kedokteran, itu pun termasuk dalam kategori perilaku kerja kontraproduktif. Nah, sedangkan untuk kontraproduktif pun ada secara individual. Jadi semakin dia asik bekerja ini bisa juga berdampak kepada perilaku yang mungkin tidak membantu sesama tim ataupun tidak membantu dokter, maupun terdapatnya ada perselisihan antara konflik dengan rekan kerja maupun pembulian terhadap senioritas maupun junior seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini latar belakang masalah di dalam penelitian saya. Ini berjumlah dalam partisipan 259 partisipan. Kita lakukan analisis di salah satu rumah sakit di Tangerang, Banten dengan teknik pengambilan ini kurang lebih sekitar 1 bulan dari 18 Agustus hingga 24 September. Dengan pengambilan ini salah satunya yang dapat kita jumpai dengan teknik sampling non-probability, dan tentunya ini partisipan yang mudah dijumpai dan tidak hanya saya ambil berdasarkan satu profesi saja, tetapi partisipan kita ambil berdasarkan berbagai profesi baik dokter, perawat, farmasi maupun bagian frontliner seperti kasir maupun pendaftaran. Nah, metode penelitian ini saya rangkum ternyata setelah saya cek dan analisis ternyata terdapat sejumlah laki-laki sekitar 55 orang dan perempuan berjumlah sekitar 204. Dan dalam pengukuran ini kita terbagi dari 4 variabel, dari work adjustment, task performance, contextual performance, dan kontraproduktif work behavior. Nah, untuk hasil dan pembahasan, ini dari hasil uji peran yang kita analisis, ternyata dari work adjustment atau keasikan dalam pekerja ini dapat memprediksi terhadap kinerja tugas, kinerja kontekstual, maupun kinerja kontraproduktif behavior. Jadi semakin karyawan ini memiliki tingkat kinerja tugas yang tinggi terhadap keasikan bekerja. Jadi partisipan ini mampu untuk menyelesaikan beberapa tugas atau pekerjaan yang dia lalui dan bisa menyusun apa saja prioritas pekerjaan yang memang didahulukan dan mana prioritas yang memang secara efisien dapat mempermudah pekerjaannya seperti itu. Dan untuk keasikan bekerja ini dapat memprediksi perilaku kontraproduktif, namun secara nilai dari analisis tersebut ini saya lihat keasikan bekerja di sini rendah terhadap perilaku kontraproduktif. Jadi partisipan di sini melihat bahwa perilaku keasikan bekerja ini dapat mengurangi beberapa perilaku yang menyimpang terhadap perusahaan, baik dari bolos pekerjaan maupun perilaku-perilaku dalam individual, baik sesama tim maupun penyalahgunaan prosedur seperti itu. Nah, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dari metode Spearman Correlation ini menyebutkan bahwa keasikan bekerja dapat memprediksi terhadap kinerja tugas, kinerja kontekstual performance, dan tidak memprediksi kontraproduktif atau perilaku yang memang menyimpang dalam perusahaan. Nah, semakin partisipan ini mempersepsi bahwa tugas-tugas yang kita berikan ataupun berdampak terhadap performa ataupun kinerja terhadap dirinya pribadi dan perusahaan. Setidaknya bahwa partisipan ini memiliki tingkat keasikan yang tinggi dan tidak berdampak signifikan terhadap perilaku kinerja kontraproduktif. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita yang tadi kita terus-menerus positif terhadap hasil kinerja tugas dan kinerja kontekstual maupun kinerja lainnya. Nah, ini tentunya bagaimana jika keasikan tersebut berdampak terhadap perilaku kontraproduktif. Nah, salah satunya adalah jika kita keasikan terus bekerja, ini akan berdampak
kepada diri kita itu salah satunya burnout. Jadi terdapat kelelahan fisik saking dia bersemangat ya dalam bekerja, tetapi dia karena terfokus terlalu sendiri, dia belum tentu salah satunya juga mengabaikan kerja tim, kelelahan secara fisik, pusing, ataupun secara frustasi atau stres. Nah, kalau misalkan dia secara perfeksionalisme juga dia sangat berpengaruh terhadap target ataupun hasil yang mungkin ekspektasi yang dia capai. Misalkan yang tadinya dia target seharusnya lebih maksimal, tetapi karena dia saking perfeksionalismenya, ini tidak sesuai harapan ataupun frustrasi, ekspektasinya tidak tercapai terhadap, eee, hasil-hasil yang memang dia sudah targetkan, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita sebagai manajemen ataupun, diri kita sebagai perawat ataupun staf kita sebagai pegawai lah contohnya, ini ada strategi yang memang kita sumbangkan terhadap atau yang kita bisa tuangkan sehari-hari. Yang pertama adalah manajemen atau beban kerja yang seimbang. Jadi bagaimana kita mengatur job desk kita sebaik mungkin, bisa mengatur atau memanage beberapa job desk yang kita dahulukan dari mana yang lebih prioritas terlebih dahulu terhadap pasien, dan terutama juga terhadap job desk yang memang membutuhkan beberapa pekerjaan yang mungkin tidak terlalu penting seperti itu. Jadi bisa membedakan keseimbangan antara beban kerja yang lebih tinggi dan tidak, seperti itu. Yang kedua adalah pelatihan manajemen diri dan stres. Jadi tentunya pada pelatihan ini bisa manajemen juga harus bisa mempraktekkan kepada pegawai, baik dari staf maupun semua pegawai, ini sebelum berangkat kerja ataupun sesudah kerja ini bisa menerapkan teknik mindfulness atau pelatihan pernapasan ataupun sharing coaching terhadap pegawai sebelum kerja. Yang ketiga adalah pemantauan keseimbangan kerja hidup. Nah, ini juga bisa diatur terhadap jam kerja pegawai tersebut. Jadi misalkan perawat itu harus bisa standby dua shift misalkan 8 jam siang dan malam. Jadi mengatur pola hidupnya baik tidur, keseimbangan kerja, sehingga kalau misalkan lebih dari misalkan 12 jam itu akan berdampak pada kelelahan fisik maupun material. Nah, misalkan yang keempat ini adalah mendorong budaya tim. Jadi tidak hanya kita memikirkan hanya individualisme saja, tapi kita mendorong bahwa budaya tim ini akan terus kita asah untuk kemampuan antara satu sama lain, kerjasama satu sama lain, dan mendorong budaya ini seperti gathering ataupun kekompakan satu sama lain. Yang kelima ini adalah peran aktif atasan dalam monitoring emosional pegawai. Jadi harus adanya teknik coach dan coaching terhadap pegawai maupun pihak-pihak tertentu maupun atasan, user ataupun yang pihak memang mendorong untuk karyawan tersebut tetap aktif dan menyeimbangkan pola hidup yang lebih baik seperti itu. Nah, tentunya sebagai kita pekerjaan yang lebih baik dan mencintai pekerjaan sebagai kita sehari-hari, tentunya ada pesan dari saya, "Coach a job your life and you will never have to work a day your life." Jika kamu menikmati apa yang kamu lakukan, pekerjaan tidak akan terasa lebih berat. Seperti itu. Terima kasih, Pak Made. Wah, luar biasa. Kita kasih applause dulu, teman-teman. Jadi, pilihlah pekerjaan yang kamu cintai, gitu ya, maksudnya Mas Riza ya. Nanti akan disambut nanti itu dengan Mbak Mira. Kapan dan bagaimana kita dapat mencintai pekerjaan kita. Tadi sudah diuraikan oleh Mas Riza bahwa sebetulnya keasikan bekerja itu dampaknya secara signifikan dapat terhadap itu ya, task performance dan kontekstual performance. Jadi semakin orang itu asik untuk melakukan pekerjaan, ya itu akan semakin meningkat kinerja terkait dengan task dan kontekstualnya. Namun tampaknya hasil kajiannya, ya walaupun hubungannya negatif dengan perilaku kontraproduktif, tetapi tidak signifikan ya, gitu Mas Riza ya. Jadi fokus kita di dalam praktek ya engage untuk meningkatkan kontekstual dan task performance-nya kira-kira gitu ya. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa semakin engage orang itu sebetulnya dampaknya juga ada yang negatif juga gitu sebutkan Mas Riza tadi, sehingga Mas Riza tadi coba mengungkapkan ini loh strateginya supaya keberhasilan organisasi itu bisa dicapai melalui karyawan-karyawan yang engage gitu ya. Baik, dari Pak Tommy apakah ada tambahan Pak Tommy? Ya, Pak Made.
Terima kasih. Eh, ada tambahan untuk Mas Riza. Ini sekaligus sesi saya Ya, menanggapi Pak Mas Tommy. Riza Ya, ya. Oke. ya. Terima kasih Pak Made, Mas Riza. Ya, izin mendahului ya Bu Mira. Nanti mungkin Bu Mira akan menanggapi juga. Selamat malam teman-teman. Jadi eh, mungkin saya menambahkan untuk Mas Riza itu eh, saya selaku pendamping Mas Riza dalam dalam melakukan penelitian ini. Mungkin saya sedikit reminder mengenai preview studinya Mas Riza. Jadi preview studinya Mas Riza itu eh, ada dua ya Mas ya. Ada dua. Yang pertama ini, yang pertama adalah role of psychological ownership in job crafting, work engagement, and counterproductive work behavior. Mungkin di sini aja saya tampilkan ya. Jadi yang pertama ini dari apa nih? Siapa nih Mas? Bacanya Homame Manai. Bagaimana Pak Tommy? Ya, ini bahasanya sepertinya orang mana nih Mas ya? Honamane. Honamane sepertinya orang India ya, Serikan sama Ya, Giris ya. iya benar Pak. Terus yang kedua itu adalah sepertinya Hyung Yusai ini dari apa Taiwan atau Tiongkok kali mungkin. Nah, jadi eh, hal yang mau diteliti oleh Mas Riza eh, itu tidak terlepas dari eh, hasil penelitian sebelumnya gitu. Nah, tadi kita sudah lihat hasilnya Mas Riza itu seperti ini ya Mas ya. Iya benar Pak Tommy. Jadi keasikan kerja atau orang suka bilangnya keterikatan kerja. Pak Made sendiri lebih senang nyebut apa Pak? Keterikatan kerja atau keasikan kerja ya? Asik-asik aja Pak dua-duanya. Asik aja ya, oke. Jadi kalau Asik-asik udah aja. asik kerja, Pak Made nggak mau pulang gitu kan? Terus aja di di kantor ya Pak ya? Atau terikat kerja ya Pak ya? Terikat kerja, Ya, jadi keterikatan kerja. dikata. Ya apapun lah. Tapi kita di FD ini kita kasih istilah apa? Kasihkan kerja Pak ya. Ya. Nah, ini hasilnya Mas Riza. Jadi ada dua hal yang kita yang saya coba cermati dari Mas Riza itu eh, sebelum penelitian ini sama apa diskusi hasil penelitiannya Mas Riza dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu sebetulnya yang menarik untuk kita diskusikan. Jadi mungkin kita berangkat dari hasil dulu deh, dari hasil. Jadi kalau dari hasilnya Mas Riza itu eh, work engagement, keasikan kerja dengan kontekstual performance. Kontekstual performance itu tadi hubungannya dengan ini ya Mas ya, dengan dia mau bantu temen atau tidak gitu ya. Bukan bukan kepada main jobnya, bukan job desk-nya ya. Kalau yang task performance ini job desk-nya ya Mas ya. Iya benar Pak. Ini job desk-nya. Nah, ini dengan eh, apa kerja mau nggak bantuin rekan kerja, mau nggak apa namanya berpartisipasi dalam rapat-rapat gitu ya. Nah, ini ternyata eh, keasikan kerja ini dia banyak kontribusinya ke kontekstual performance ini. Jadi kalau kita asik kerja, justru itu ke kontekstual performance nanti kita interpretasikan itu. Apa ya maksudnya? Tapi yang menarik adalah ini, kalau orang asik kerja itu nggak ada hubungannya dengan counterproductive atau tidak gitu. Jadi semakin kita tinggi work engagement-nya,
belum tentu kita itu makin rendah kontraproduktifnya gitu. Kontraproduktif ini tadi apa, Mas? Perilaku menyimpang, Pak Tom. Perilaku menyimpang, perilaku melanggar, atau perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan Iya, tujuan organisasi ya. iya benar. Jadi semakin kita asik kerja, belum tentu kita tidak melakukan CWB, atau belum tentu CWB kita itu makin rendah atau makin tinggi gitu. Nah, ini sebetulnya yang menarik. Di sini 0,6, di sini 0,47. Nah, sekarang kita lihat preview studinya. Preview studinya Mas Riza itu yang tadi dari si siapa namanya? Honamane ya? Honamane, Aduh, mana? Preti Honamane. Mungkin ibu-ibu nih ya, Preti Honamane et al. Ya. Nah, ini langsung saya screenshot hasilnya. Kita bisa lihat di bagian ini, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi kalau yang diteliti oleh Honamane mau dibandingkan dengan hasil penelitiannya Mas Riza itu ada di sini nih. Di work engagement ke task performance, tadi ingat ya, Pak Made ingat nggak tadi kalau hasil penelitiannya Mas Riza 0, berapa itu task work engagement ke task performance? Sekitar 0,4 ya tadi ya. 0, berapa ya? 0,47. 47. 0,47 Pak Made ingat ya. Iya, Oke, saya catat soal di sini tadi, Pak. mantap. Terus kalau yang work engagement ke OCB, ke kontekstual, kontekstual itu sering juga di diimbangkan dengan OCB gitu ya, organizational citizenship behavior. Itu tadi 0, berapa kalau nggak salah 0,6 ya. Iya, 0,64 ya, Pak. 0,64 ya. Iya. Nah, di sini ada 0,6 nih. Benar nih Mas Riza nih. 0,6 juga dia. 0,6 tapi di OCBI-nya 0,3. Ini yang menarik. Jadi yang sama dengan Honamane itu adalah work engagement-nya Mas Riza ke OCB-nya ini. OCBO khususnya. Tadi apa Mas bedanya Mas? OCBO sama OCBI tadi apa ya? Dia kan, Organisasional sama interpersonal itu apa ya bedanya ya? jadi lihat lebih menyimpang terbanyaknya ke perusahaan, Pak, organisasi dibandingkan tentang individual atau lingkungan sekitar. Ya, bukan menyimpang loh ya. Ini Oh OCB ya, kan ya. perilaku. Ya, perilaku yang pro kepada apa eh, apa namanya prososial lah gitu ya. Apa mau bantu, caring gitu, concern sama organisasi, kemudian apa namanya mau berpartisipasi gitu ya. Nah, ini OCBO. Kalau OCBI ini dia hubungannya. Kalau ini concernnya sama nama baik organisasi gitu ya. Kalau ini concernnya sama bantu-bantu temen gitu kan ya. Jadi dia OCBO ini ternyata nih. Kalau kita makin asik kerja. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan sebenarnya yang menarik nanti. Pertama ini, mengapa kalau di Mas Riza work engagement-nya itu 0,47. Dia lebih rendah daripada eh, work engagement-nya ke OCB gitu. Kalau di Mas Riza kan lebih rendah ya Mas ya, ke task performance-nya ya Mas ya. Kalau di Mas Riza itu lebih tinggi ke OCB-nya, ke kontekstual. Tapi kalau di Honamane ini justru dia lebih tinggi ke task performance gitu. Nah, ini yang menarik untuk kita diskusikan Pak Made nanti. Kira-kira kenapa ya? Kenapa kalau kita asik kerja itu kalau di Honamane itu hubungannya dengan result, dengan task performance. Task performance itu result. Tadi saya ingat Pak Made menyebutkan kinerja itu ada result, ada proses ya Pak ya. Halo? Iya, Tes. Pak, betul, Pak. Oh ya. Nah, Iya. Nah, jadi kalau yang task performance ini sepertinya hubungannya dengan target-target kerja.
Kalau yang OCB ini hubungannya dengan proses perilaku gitu. Jadi boleh diartikan kalau di Honamane, kalau kita asik kerja, itu dia akan berkontribusi pada hasil, lebih pada hasil. Tapi kalau di sini, kalau kita asik kerja itu jadinya kita nggak banyak bukannya nggak banyak bantu teman sih, bisa juga bantu teman, cuma bantu temannya ini kecil gitu. Nanti monggo Bapak Ibu teman-teman yang hadir di diskusi ilmiah ini monggo memberikan sumbang saran, mungkin akan menyempurnakan juga diskusinya Mas Riza gitu ya. Mungkin berharap juga nanti Bu Mira terkait hal ini gitu ya. Kemudian hmm, ini dengan OCB dan task performance ya. Nah, kemudian kita lihat ini Pak Made terkait dengan kontraproduktifnya. Ini yang lucu. Enggak lucu sih. Kalau lucu Mas Riza ketawa ya. Mas Riza ketawa enggak? Jadi yang lucu itu adalah ini lucu tanda kutip ya. Kalau di penelitiannya Sai gitu ya, Mas Riza ya. Ini panggilnya siapa Pak Made? Sai atau siapa nih? Yung siapa nih? Si Sartina nih kalau nyebutnya siapa nih? Hung Yu Sai Kalau gitu. cewek saya kelihatannya Pak, kalau cewek saya. Hai. Oh, Saya ketemu. Sai gitu ya. Halo Sai. Saya, kalau saya gitu kalau cewek. Ya, oke. Ya, penelitiannya Sai ya. Ini ini kita lihat ya, work engagement dengan kontraproduktif itu 0,22 nih. Ini baris ke-10 sama kolom ke-11 gitu ya. Eh, baris Ya. kolom ke-10 ya, kolom ke-10 itu kan work engagement ya. Ini kan ya, work engagement. Kolom baris ke-11 itu dia ini. Ini -22 artinya berarti makin asik kerja, makin kita nggak kontraproduktif kan ya. Ini make sense ya. Kalau ini make sense ya Mas ya. Ya, sama Pak Tommy. Make sense ini. Yang nggak make sense itu penelitiannya Mas Riza Pak Made. Kalau kita asik kerja, itu nggak ada hubungannya dengan kontraproduktif Bu Mira dan teman-teman. Jadi aneh juga. Harusnya kan harusnya seperti ini. Makin kita asik kerja, makin kita tidak kontraproduktif. Nah, ini make sense nih. Nah, di penelitiannya Mas Riza, makin kita asik kerja, hmm, belum tentu kita nggak kontraproduktif gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita diskusikan ininya. Nah, ini preview tadinya seperti itu. Nah, kenapa Mas Riza mau melaksanakan penelitian ini ya tidak terlepas juga dari preview study ini. Karena di preview study kalau dari sisi Honamane, work engagement ini belum terlihat memprediksi lengkap Linda Koopmans itu ya Mas Riza ya. Mas Riza kan performance itu ada 3 aspek atau 4 aspek lah gitu ya. Ada adaptive performance kan Linda Koopmans. Tapi Mas Riza tidak melihat ini lengkap gitu ya. Kalau kalau di sini ya Mas ya. Kalau di mana namanya di Honamane kok nggak ada yang namanya kontraproduktif gitu. Jadi pengen dilengkapi oleh Mas Riza. Nah, di lain pihak sudah ada sih yang meneliti tentang kontraproduktif. Ini apa kaitannya ya ada lah gitu work engagement, tapi dia nggak lengkap juga gitu. Jadi maksudnya Mas Riza ingin melengkapi kedua penelitian ini ya Mas ya. Iya, Apakah gitu Mas? iya benar Pak Tommy. Tapi setelah diteliti kok nggak sama gitu loh dengan kedua penelitian ini. Iya memang memang bisa beda ya, bisa beda dan menariknya yuk kita diskusi di situ kan. Nah diskusinya nanti mungkin teman-teman bisa bantu Mas Riza, dan saya juga pingin dapat kenapa sih kalau kita asik kerja kok belum tentu kita itu makin berkurang kontraproduktifnya seperti di ini saya saya tahun berapa ini
tahun berapa nih Mas? 2024 kalau nggak salah. 2024 ya. Mungkin tambahannya begitu Pak Made dan Bapak Ibu teman-teman. Mudah-mudahan kita jadi bisa mengambil keputusan kita perlu asik kerja nggak sih? Atau jangan terlalu asik kerja gitu. Iya, gimana menurut Bu Mira? Mungkin nanti monggo. Terima kasih Pak Made, Bu Mira, Mas Riza, dan Bapak Ibu Oke. teman-teman. Baik, terima kasih Pak Tommy. Teman-teman, kita kasih applause Pak Tommy dulu, kasih reaksi dulu nih, karena kadang-kadang mendengar Pak Tommy lupa kita klik-klik karena saking concernnya, karena saking asiknya nih ya. Ini udah dikasih banyak banyak apresiasi nih, Mbak Herma, Mbak Kasih. Wino. Ya, oke, Bu Ingo juga sudah memberikan apresiasi. Jadi Pak Tommy men-challenge kita, kok penelitiannya Mas Risa berbeda dengan siapa? Oh, namanya saya juga nggak tahu Mani tadi namanya. Al sama Sai. Namanya dan Sai tadi itu ya. Sai. Ya. Itu adalah penelitian yang masing-masing berbeda. Ternyata Mas Risa ini coba diambil dalam satu penelitian gitu ya, melengkapi Iya. penelitian yang tadi. Baik, menarik sebetulnya. Sedikit Pak Made. Nah, Ya, mungkin ya di Pak. sini ada teman-teman yang lagi tesis. Nanti dicek di bagian discussion. Jangan lupa untuk melihat itunya apa, kayak Mas Riza itu kenapa ya kok bisa ini ada perbedaan yang didiskusikan kemungkinan-kemungkinannya itu dan apa ada variabel yang perlu dimunculkan lagi gitu untuk next penelitian. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Ini kayaknya Mbak Tenisia ini lagi tesis kan ya Mbak ya? Nanti ya waktu nulis bagian diskusi atau apa mungkin akan ke arah sana. Udah, maaf. Ayo lanjut Pak Made, Bu Baik, Mika, monggo. terima kasih Pak Tommy ya. Ya, Oke, ini akan sangat dilengkapi oleh Ibu Mira. Kajiannya Bu Mira adalah bagaimana kita menjadi pekerja yang enjoyable. Nah, ini menarik. Padahal saya mau tanya lu, Bu Mira, gimana sih kita bisa mencintai pekerjaan kita? Ternyata Bu Mira akan bahas itu juga ini ya. Jadi bagaimana perbedaan orang yang bekerja yang memang menikmati, ya mencintai pekerjaan dia, atau bekerja hanya untuk memperoleh sifatnya transaksional gitu. Nah, itu barangkali nanti akan dibahas oleh Ibu Mira. Oke, silakan Ibu Mira. Iya, terima kasih banyak Pak Made, terima kasih banyak. Penelitiannya memang menarik ya, terutama setelah di-highlight dan di-pinpoint perbedaannya dengan riset-riset terdahulu. Tentunya kalau kita mencari tahu tentang mengapa hasilnya berbeda, justru disitulah sisi paling menarik dari sebuah riset gitu ya, saat kita mendiskusikan bagaimana itu bisa berbeda dan apa penyebabnya, serta sekiranya untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan terkait dengan entah itu perbedaan maupun persamaan tersebut. Nah, namun sebelum kita janjian juga gitu sama Mas Riza, eh tapi ternyata dilalah ada beberapa hal yang jadi terkoneksi gitu. Jadi saya harap apa yang saya akan coba share pada hari ini sedikit banyak mungkin ada beberapa hal juga yang nanti akan menjawab pertanyaan dari Pak Tommy, juga melengkapi dari riset yang dilakukan Mas Riza. Karena tadi dimulai work engagement itu sebagai variabel independen. Nah, sebenarnya yang justru lebih membuat saya tertarik saat Pak Made menghubungi saya adalah memang bekerja itu sebaiknya menyenangkan ya. Apalagi tadi kata Mas Riza, kita sebaiknya memang mengerjakan sesuatu yang kita sukai, maka kita merasa tidak sedang bekerja gitu. Tapi tentunya pertanyaan besarnya adalah caranya kita dapat pekerjaan yang kita sukai gimana sih gitu, karena seringkali kita tidak juga bisa memilih tentunya dengan segala kebutuhan yang kita harus penuhi, pekerjaan seperti apa yang bisa kita dapatkan dan kita miliki, seperti itu.
Oke, berarti sebenarnya saya meminta kita bersama untuk refleksi dulu gitu ya. Sebenarnya saat ini pekerjaan yang kita, miliki, itu adalah pekerjaan yang masuk kategori mana? Apakah pekerjaan yang kita sukai gitu ya, seperti yang tadi disarankan oleh Mas Riza, atau pekerjaan yang memang, hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial kita? Gitu, tentunya tidak menutup, mata gitu ya bahwa, kita bekerja seringkali adalah untuk memenuhi, kebutuhan hidup gitu ya, tentunya dengan sekarang kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu, kondisi pekerjaan yang juga katanya semakin langka gitu, hal-hal seperti ini membuat kita seringkali semakin tidak bisa memilih dan semakin tidak punya pilihan juga tentang, kita ingin punya pekerjaan yang seperti apa. Nah, tadi ini saya mau ngutip Mas Riza nih, "If you do what you love, you'll never work a day in your life," katanya gitu. Saya setuju sekali gitu, saya rasa sepertinya orang yang memiliki atau bekerja di bidang yang ia cintai adalah orang yang paling beruntung di dunia gitu. Karena seperti yang kita tahu, kita menghabiskan 8 jam, hampir sepertiga, bahkan mungkin lebih dari sepertiga hidup kita setiap hari untuk berada di tempat kerja gitu. Jadi kalau di tempat kerja kita merasa bahagia, maka sepertinya kehidupan kita juga secara keseluruhan akan, berbahagia gitu. Makanya kita pengen banget orang bahagia saat bekerja. Nah, tapi ini mau atau mengejar sesuatu yang sesuai atau pekerjaan yang sesuai dengan passion dan values kita, di mana nanti kita juga akan, punya keinginan untuk mengerjakannya dengan sangat baik, seringkali, ya pekerjaan-pekerjaan itu tidak selalu datang dengan keamanan finansial yang kita butuhkan. Nah, kebalikannya punya pekerjaan yang, secara, kondisi atau kompensasi finansial yang baik, di mana kita bisa memprovide untuk kehidupan kita dan keluarga kita, jika memang pekerjaan itu sama sekali tidak memiliki keterhubungan dengan, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi prinsip hidup kita, lama-kelamaan itu akan terasa, draining gitu ya, menguras energi emosi dan energi fisik dan, dalam jangka panjang sepertinya tidak ada, uang dalam jumlah apapun yang bisa menanggulangi, perasaan, tersebut secara psikologis. Nah, sehingga, inilah, kondisi realnya kita gitu ya. Jadi things I like to do, things I'm good at, things yang make money itu kalau apalagi di kondisi-kondisi di mana, ekonomi sedang tidak pasti itu kita malah tidak ada di tiga-tiganya gitu. Kita ada di luaran itu gitu dan itu, justru menjadi hal yang Eee, cukup mengkhawatirkan gitu ya bagi mungkin saya, Pak Tommy, para psikolog di industri organisasi di mana kita melihat bahwa secara jangka panjang itu akan mengancam, well-being dari para pekerja di Indonesia. Nah, solusi yang, ditawarkan sebenarnya secara logis gitu ya, the only way-nya adalah ya mau nggak mau kita harus mencintai apa yang sudah kita miliki sekarang, gitu katanya gitu. Jadi kita kan tidak bisa memilih nih ceritanya kalau dalam kondisi ini, jadi saat kita sudah memiliki sesuatu, kita bisa menemukan atau mencari tahu bagian mana, aspek mana yang bisa kita cintai, bisa kita sukai dan sesuai dengan, tujuan serta prinsip dalam hidup kita. Kita akan berbicara tadi kenapa ini menjadi penting gitu ya, tadi sudah dibahas dengan sangat baik oleh Mas Riza gitu bahwa, konsep-konsep, work engagement ini memang sudah banyak, penelitiannya juga sudah membuktikan gitu ya dari 3 aspeknya yaitu vigor, dedication, and absorption itu, berhubungan positif dengan, performance baik itu kontekstual maupun task. Mungkin sedikit saya berikan, contoh gitu ya kalau vigor itu bagaimana seperti kalau kita punya work engagement dengan pekerjaan kita tuh Senin itu terasa sangat menyenangkan
gitu. Itu biasanya kan kalau Senin tuh kita udah males-malesan gitu ya karena lebih menyenangkan hari Minggu. Nah, beda cerita kalau kita punya work engagement, maka Senin akan terasa sangat menyenangkan. Saat kita punya dedikasi, kita akan merasa bangga dengan apa yang kita kerjakan, dan saat kita merasakan absorption, maka waktu bekerja itu akan terasa cepat. Jadi perasaan baru tadi masuk kerja kok tiba-tiba udah jam pulang gitu, dan kita merasa nggak rela berpisah dengan pekerjaan kita karena sebegitu mengasyikkan gitu ya. Jadi itu mungkin gambaran yang cukup ekstrim gitu ya dari sebuah work engagement jika memang seseorang sudah masuk ke level absorb dengan pekerjaannya sehingga dia enggan gitu berpisah dengan apa yang apa yang sedang ia kerjakan. Nah, pertanyaan tadi Pak Made itu apa sih yang bisa bikin kita engage gitu ya dengan pekerjaan kita, dan juga tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Made mengenai teori job demand resource model gitu, di mana dari sisi atau dari sudut pandang teori ini kita akan melihat bahwa dengan memiliki otonomi, feedback, dan meaning, saat kita memiliki job resource yang cukup gitu ya, yang besar, lebih bagus yang besar ya, dan juga job demands yang dapat kita tangani, maka sebenarnya secara otomatis atau secara logis kita akan merasa engage dengan pekerjaan kita gitu, karena kita merasa bahwa kita bisa menghandle pekerjaan itu dan kita akan bisa melakukannya dengan baik. Nah, tapi tentunya tidak hanya berdasarkan kondisi di lingkungan gitu ya, demand dan resource, tapi kita juga bisa lihat dari sisi self determination teori, di mana sesuatu yang kita miliki motivasinya secara intrinsik, misalnya kita melihat bahwa mengerjakan sesuatu itu terasa menyenangkan dan berharga, kita lihat sebagai sesuatu yang meaningful, itu akan melengkapi tadi si kebutuhan antara autonomi, competence, dan relatedness, sehingga akan membuat kita lebih engage dan tentunya membuat kita lebih bahagia di tempat bekerja. Sementara pelengkapnya untuk yang sudut pandang ketiga, yaitu dari work passion and engagement appraisal models, itu melihat bahwa faktor-faktor seperti kebermaknaan di tempat kerja, kemandirian atau keleluasaan yang diberikan tempat kerja pada kita, kesempatan untuk bertumbuh, keadilan, pengakuan gitu ya. Sementara katanya kan kita selalu membutuhkan pengakuan dan validitas dari lingkungan, dan saat itu diberikan dan ada rasa keterikatan serta kesinambungan dengan organisasi kita, maka itulah yang akan menjadi dasar dari passion sehingga kita akan sangat-sangat mencintai atau sangat merasa asik dengan pekerjaan kita. Nah, memang hal tersebut, teori-teori atau sudut pandang tadi sudah dibuktikan salah satunya oleh penelitiannya Mas Riza, tapi selain penelitiannya Mas Riza juga sudah ada beberapa penelitian lain yang kemarin saya juga sudah coba review gitu ya, di mana kalau tadi Mas Riza untuk work engagement dengan hasilnya, saya melihat apa yang membuat seseorang menjadi engage. Yang pertama adalah passion gitu. Jadi ini passion akan membuat seseorang menyukai apa yang ia kerjakan. Jadi ada positive correlation antara passion dengan work engagement. Kemudian passion ini ada dua. Yang pertama adalah harmonious work passion yang terbukti memprediksi work engagement dan individual performance. Jadi kalau di penelitiannya itu dia work engagement menjadi mediator, passion itu di IV, dan yang menjadi variabel terakhirnya adalah performance. Kemudian passion juga bisa, tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Riza, ada kalau kita terlalu engage bisa jadi kita akan burn out gitu ya. Nah, passion ini juga buffernya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, sebanyak apapun kita mengerjakannya, sesering apapun gitu ya, selama apapun, maka burnout itu tidak mudah menghampiri kita karena memang kita sebegitu sukanya. Jadi seperti mengerjakan hobi kali ya gitu, bekerja tuh jadi kayak semacam hobi, sehingga ya nggak capek-capek, nggak lelah-lelah, nggak burnout. Kemudian sehingga secara umum motivasi internal itu akan mempengaruhi engagement dan akan seterusnya mempengaruhi performance seseorang di pekerjaannya. Nah,
Kalau yang tadi ini melengkapi hasil dari Mas Riza, betul ya. Beberapa sudah membuktikan juga bahwa engagement itu mempengaruhi kinerja, mempengaruhi task performance, dan juga baik itu entah dari sisi OCB maupun dari sisi kontekstual juga sudah terbukti dari penelitian-penelitian sebelum penelitian yang dilakukan oleh Mas Riza. Nah, jadi secara umum saya mungkin ingin menggarisbawahi gitu ya, this isn't about just feeling good. Engagement has measurable effects on how well you perform and collaborate. Jadi kalau kita punya engage, maka orang akan bisa melihat seberapa bagus atau seberapa baik kita dalam berkolaborasi dengan pihak lain dan memberikan kontribusi bagi perusahaan. Nah, ini sejalan dengan penelitian yang tadi di-share oleh Pak Tommy, dan juga mungkin tidak sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan Mas Riza, bahwa engagement ini lebih umum dikatakan bisa menghindarkan seseorang melakukan toxic workplace behavior atau kontraproduktif behavior. Evidence-nya cukup kuat gitu ya. Jadi semakin tinggi work engagement, logikanya akan memang menurunkan kontraproduktif behavior. Kemudian semakin tinggi secara tim pun collective engagement akan juga menghasilkan lebih sedikitnya kontraproduktif behavior incidents yang akan membuat tim itu tercerai-berai. Kemudian engagement itu juga berhubungan negatif dengan organizational deviance. Jadi tadi penyimpangan terhadap norma, pelanggaran dan seterusnya itu akan sangat-sangat terhindar jika memang seseorang semakin engage. Nah, namun saya juga ingin sedikit menyinggung gitu ya, ini mungkin salah satu dari kemungkinan jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Pak Tommy, kenapa kok bisa tidak berhubungan gitu. Jadi sebenarnya dan ini juga udah dijelaskan sedikit oleh Mas Riza tadi di akhir gitu ya, bahwa ternyata terlalu engage juga tidak selamanya hasilnya positif. Jadi can too much a good thing become a bad. Yes, engagement pun punya limitnya sendiri. Nah, ini sudah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya. Jadi too much absorption. Jadi kan kalau di engagement itu tadi ada 3 ya, ada vigor, ada dedication, dan absorption. Tapi kalau absorptionnya terlalu besar, justru dia bisa mengurangi task performance. Gitu. Lalu ada yang meneliti juga gitu ya, hubungan antara engagement dengan performance itu kayak huruf U, inverted U shape. Jadi very high engagement, kalau engagementnya terlalu tinggi, justru itu bisa berdampak buruk. Yang tadi disebutkan atau mungkin sempat disinggung adalah burnout gitu, karena dia tidak bisa membedakan lagi gitu ya, mana batasan yang harus dia berikan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Kemudian tadi kalau kita kaitkan dengan si passion juga yang menjadi dasar seseorang bisa menjadi engage, kalau passionnya itu bersifat obsesif, bukan lagi harmonius, maka di sini akan sangat mungkin juga engagement itu akan menghasilkan stres, rasa bersalah, konflik, dan juga dengan seiring berjalannya waktu akan mengurunkan si engagement-nya itu sendiri. Jadi mungkin awal-awalnya semangat gitu ya, tapi kelamaan karena dia stres, dia burnout, dia lelah, maka pekerjaannya semakin menurun, dia semakin apatis dan tidak sebagus engagement atau performanya tidak sebagus yang ditunjukkan di awal. Nah, too much engagement mungkin akan membuat seseorang menjadi burnout dan juga mungkin untuk menghasilkan kontraproduktif work behavior gitu. Jadi ini kayak pisau bermata dua gitu ya. Jadi bisa terlalu baik dan terlalu baik pun bisa menjadi buruk. Nah, saya mungkin ingin membahas sedikit yang saya baca dari Gillette tahun 2020. Tentang absorption, addictive potensial, kemudian lack of detachment and strain. Aduh, ini ada typo, mohon maaf, H-nya kurang. Kemudian engage exhaust profiles. Jadi seseorang bisa menjadi sangat terabsorb dengan pekerjaannya sehingga menyasar atau mengarah ke adiksi.
Kita mungkin familiar dengan kata-kata workaholic gitu ya, adiksi terhadap pekerjaan, di mana dia tidak bisa menjauhkan dirinya dari pekerjaan. Jadi lack of detachment dan stress. Jadi dia tidak bisa menjauhkan dirinya dari pekerjaannya dan merasa terdorong atau tertekan untuk terus-menerus melakukan pekerjaannya, dan meskipun dia merasa lelah, tapi dia tidak bisa berhenti, gitu ya. Nah, di sini pekerjaan itu jadi seperti pasangan yang toksik gitu ya, melelahkan tapi tidak bisa dilepaskan. Nah, ini yang, secara psikologis, cukup cukup kondisi yang cukup ekstrim, tapi, bukan berarti tidak mungkin, terjadi dalam dunia kehidupan di area psikologi industri dan organisasi, karena memang, penelitiannya ada gitu ya seperti itu. Barangkali, saya kurang tahu kalau di Indonesia, seperti apa, adakah gitu ya kondisi seperti ini? Apakah juga tadi, ketidakterhubungan antara engagement dengan, kontraproduktif behavior, barangkali memang engagement-nya belum setinggi itu sampai, atau misalkan dia ada di tengah-tengah tadi karena you inverted itu, dia ada di posisi yang memang belum sampai mengurangi kontraproduktif maupun meningkatkan kontraproduktif. Jadi masih baru di tengah-tengah, makanya kondisinya tidak, secara signifikan berdampak. Barangkali itu juga bisa menjadi jawaban gitu ya, karena, secara statistik itu juga memungkinkan. Selain, faktor-faktor lain seperti perbedaan teori, perbedaan konteks, demografi, dan seterusnya. Jadi kalau dari saya sih, saya setuju dengan yang disarankan oleh Mas Riza gitu ya, just find the balance gitu. Jadi kita juga, tadi seperti yang dikatakan Steve Jobs gitu ya, mencintai apa yang kita sudah miliki sekarang, eee, cari tahu apa sisi yang bisa dicintai dari pekerjaan kita sekarang, sehingga tidak lagi kita hanya menggantungkan atau mencari pekerjaan apa yang kita sukai, tidak hanya kita juga, bergantung hanya yang kita sukailah yang akan kita kerjakan dengan benar, atau yang, kita hanya atau pasrah saja gitu ya pekerjaannya tidak kita sukai, tapi kita bisa secara aktif menggabungkan ketiganya dan, mendapatkan pekerjaan impian yang memang sesuai dengan aspirasi dan prinsip hidup kita. Secara praktis, ini kurang lebih sama ya dari sisi individual, terutama untuk poin pertama, knows what you passion about gitu. Jadi apa yang paling kita sukai, tentunya di sini kita bisa mencari kemiripan antara yang kita sukai dengan apa yang kita kerjakan. Dan secara organisasional tentunya karena kita tidak terlepas barangkali tadi saya lihat kan Pak Tommy juga pernah jadi kaprodi ya Pak ya gitu, tentunya ada strategi-strategi yang, perlu dilakukan secara manajemen atau secara organisasional untuk bisa memberikan otonomi, menciptakan budaya yang, positif, kemudian meng-hire dosen baru atau barangkali pegawai baru yang memang passionate dengan pekerjaan, lain pekerjaan yang dia lamar, dan tentunya tetap mengingatkan karena kita psikolog juga dan atau berkecimpung di bidang psikologi industri organisasi untuk meng-encourage tentang work life balance dan, recovery untuk menghindarkan jangan sampai passionate ini sampai ke burnout. Jadi as individuals we owe it to ourselves to pursue meaningful work, as leaders we owe it to our teams to create condition where engagement can thrive but not consume. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih, nanti untuk selanjutnya tentunya kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ini adalah referensi yang, saya pergunakan. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Mira yang sudah memberikan pemaparan yang sangat mendalam lagi. Teman-teman, mari kita kasih plus ke Bu Mira dulu. Ya, terima kasih Mbak Tensia, Pak Tommy, Mbak Rakel. Tadi Mbak Mira itu kesimpulannya saya sebetulnya, kalaupun Anda mencintai pekerjaan Anda, jangan terlalu. Itu yang saya, ya, jangan terlalu, karena terlalu engage pun juga nggak bagus gitu ya. Tetapi yang sangat menarik tadi adalah bahwa ya kita artinya mengengage atau mencintai pekerjaan kita itu sebetulnya bisa dipelajari ya Bu ya, itu tadi disebutkan. Artinya apa yang sudah kita miliki sekarang ya kita berusaha untuk membuat mencintai itu, bukan kita
mencari-cari lagi gitu ya. Tapi apa yang sudah kita miliki tadi mengambil dari Steve Jobs tadi ya. Tetapi Iya. bagaimana caranya itu? Beliau mengatakan ada 3 hal. Yang pertama, adanya keseimbangan antara tuntutan ya, job demand tadi itu ya, antara pekerjaan, tuntutan pekerjaan dengan apa resource yang kita miliki. Yang kedua, pendukungnya adalah ya itu harusnya datang dari dalam, intrinsik motivasi tadi disebutkan. Di samping tadi itu adalah bahwa itu pekerjaan itu sebagai satu passion ya. Tapi ya memang kalau kalau Bu Mira pun juga tanya apa passionnya Pak Made sekarang, mungkin saya juga bingung jawabnya apa passion saya gitu. Ya kan? Ya, tapi dua hal yang tadi demand resource dan intrinsic motivasi itu barangkali menjadi hal yang sangat apa namanya sangat dominan juga tadi. Dan tadi terakhir adalah ya kalaupun anak engage ya jangan engage banget lah nanti jadi workaholic ya jadi menjadi burnout nanti gitu dari pesannya Bu Mira kira-kira kalau saya terjemahkan dengan kata-kata sendiri gitu. Baik teman-teman, itu 3 pembicara sudah memaparkan ya knowledge-nya masing-masing, ya pengalaman-pengalaman juga sudah diungkapkan tadi. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, Mak Winoni sudah 1. Winoni siapa lagi? 2 adalah Mak Tenesia. Ada 1 lagi. Kita boleh berdiskusi hal yang sifatnya praktis. Boleh juga tadi menggugat itu yang Pak Tommy sebutkan, kok di penelitiannya si Hanena atau siapa tadi dengan saya tadi itu kok berbeda, ya boleh juga gitu kan ya. Jadi bebas kita berdiskusi terkait dengan topik malam ini. Kalau nggak ada Mbak Winoni duduk, oh ada Mas Andreas, Mbak Winoni, kemudian Mbak Tenesia, dan Mas Andreas. Ada lagi? Belum ya? Oke, 3 dulu deh, silakan Mbak Winoni. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Wage, Pak Tommy, Pak Riza. Terus Bu Mira atas materi yang telah dijelaskan. Nah, saya alumni Magister Psikologi di Universitas Semarang, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, 1 sarjana psikologi Universitas Andalas. Ya, nah saya mau bertanya ini Bu ke Ibu Mira. Begini Bu, pertanyaan yang pertama, terima kasih dulu Pak untuk kesempatan yang dikasih pada saya. Bagaimana jika timbul kejenuhan di tempat kerja karena satu dan lain hal, terus ini menyebabkan orang ini ingin resign gitu kan Ibu ya. Padahal individu ini passion-nya sudah di tempat kerja itu dan suka di tempat kerja itu bagaimana Ibu ya? Ya, begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, artinya Mbak Winoni itu ingin bertanya adalah apa upaya yang bisa kita lakukan, baik dari sisi orangnya sendiri maupun dari sisi organisasi barangkali ya, jika timbul kejenuhan dari si karyawan dan ingin resign gitu ya. Betul. Padahal passion-nya di sana, terus suka di sana. Padahal passion di sana ya, udah suka sebetulnya tapi jenuh. Nah itu, ini ditujukan ke Bu Mira ini supaya sasaran jelas nanti ini ya. Baik, yang kedua dulu deh, Mbak Tenesia. Ya, baik, terima kasih Pak Made. Mungkin saya lebih ke menanggapi ya. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Tommy. Mungkin saya bisa sangat setuju dengan hasil dari penelitiannya Mas Riza. Karena kalau dari pengalaman ya, waktu itu kerja di bank sebagai HRD di bank, orang yang melakukan fraud itu kebanyakan adalah karyawan yang sudah engage 10 tahun ke atas. Artinya, maksudnya orang yang bisa melakukan tindakan perilaku kerja kontraproduktif, tahu celah-celah mana yang dia bisa pakai untuk menguntungkan dirinya sendiri, itu adalah ketika orang itu sudah tahu betul pekerjaannya apa. Artinya engagement-nya, ketika kita asik kerja, kita tahu banget kan pekerjaan kita apa, situasi kerja kita seperti apa, bos kita seperti apa. Ini mungkin ini adalah barangkali mungkin jawaban bisa menjadi satu pertimbangan. Nah, jadi kalau dibilang work engagement tetap tinggi, tapi belum tentu menurunkan perilaku kerja kontraproduktif, ya sangat bisa kalau menurut saya. Karena kita tahu betul pekerjaan kita seperti apa,
saking kita asyik bekerja, kita sangat tahu bagaimana situasinya dan kita malah tahu celah-celah mana yang bisa kita gunakan untuk akhirnya melakukan hal-hal atau perilaku yang merugikan eh, organisasi gitu. Itu menurut saya. Kalau tadi kan dari Mas Riza dan dari Mbak Bumira kan lebih banyak lebih ke apa CWB karena kita burn out gitu karena artinya merugikan diri sendiri sampai mungkin nanti jadi mediator untuk jadi merugikan organisasi. Tapi kalau saya mungkin punya pendapat lain seperti itu dan saya barusan search teorinya mungkin bisa aja Pak Tommy ya ketidakadilan karena bisa saja orang yang sudah bekerja begitu lama punya performance yang sangat bagus tapi ketika tidak dihargai dengan balance dengan reward yang seimbang, ketika dia merasa tidak adil, dia bisa melakukan perilaku kerja kontraproduktif. Itu menurut saya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat Artinya malam. saya perjelas ya Mbak Tenisya. Mbak Tenisya berpendapat justru yang melakukan CWB itu adalah orang-orang yang engage di company, gitu kan ya. Artinya korelasinya ada tuh antara engagement dengan CWB gitu ya. Padahal tadi risetnya Mas Riza, Mas Ridwan ya, Mas Riza itu nggak ada hubungannya gitu ya Mbak Tenisya ya, gitu ya. Mas Riza justru mengkonfirm hal itu. Artinya maksudnya nggak ada hubungannya kita mau engage kayak gimana, kita bisa kok bisa KWB bisa enggak gitu. Jadi tergantung Oke. siapa, tergantung bagaimana persepsi kita. Tadi saya mau ajukan ada teori ketidakadilan tadi ya. Oke, ada Ketidakadilan teori organisasi tadi ya. mungkin bisa menjadi moderator gitu untuk hal ini. Iya, iya, oke. Terima Berarti kasih. ada satu konstruk yang mesti di-insert di sana ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Denisia. Satu lagi Mas Andreas, monggo Mas. Baik, Pak Made, selamat malam. Terima kasih kepada Mas Risa, Pak Tommy, dan Bu Mira ya untuk pemaparannya yang bagus. Saya penasaran aja karena tadi yang pertama itu Mas Risa kan mengambilnya pada perawat ya, healthcare jasa. Apakah ada hasil yang berbeda ketika misalnya kerjanya di manufaktur gitu ya, produk sesuatu yang harus memang dikejar target dan lain sebagainya. Karena biasanya apalagi Japanese company saya tahunya mereka memang benar-benar workaholic ya, tinggi. Apakah berbeda atau mungkin ada literatur? Mohon dijelaskan saja. Terus yang kedua, saya penasaran, tadi Bu Mira berkata intinya bahwa kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Bagaimana dengan orang yang kerjanya itu sosial atau pelayanan rohani gitu misalnya? Apakah juga terhadap rohani itu sesuatu yang berlebihan itu juga tidak bagus ya? Itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Mas Andreas. Jadi 2 untuk Bu Mira, 1 untuk Pak Tommy, dan 1 untuk Mas Riza. Monggo silakan dulu siapa? Bu Mira kali dulu ya. Pertanyaan pertama tadi ada 2 tuh Bu ya. Oke. Silakan Bu. Baik, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya Mbak Winona ya. Winoni. Mbak Winona. Winoni. Saya ingatnya Winona Ryder. Maaf ya Mbak. Nama Ya, kalau tadi pertanyaannya ini dari sisi praktek ya, kalau tadi yang saya jelaskan memang banyak dari sisi hasil empiris atau hasil penelitian. Tentunya meskipun ada tidak bisa dipisahkan, tapi juga ada banyak hal yang menjadi faktor di konteks pekerjaan atau di lingkungan kerja yang seringkali juga tidak tercapture sama penelitian-penelitian secara empiris. Nah, itu dulu yang mungkin mau saya disclaimer ya. Tapi kalau misalkan kita mau mencoba menganalisis bagaimana seseorang yang merasa jenuh dengan pekerjaannya, meskipun dia mengaku bahwa dia sudah atau passionnya sebenarnya adalah di situ, maka mungkin kita bisa lihat dari 3 sudut pandang teori yang tadi sempat sedikit saya jelaskan. Entah itu misalkan kita bisa cek pertama-tama sejauh mana sih keseimbangan antara resource dan juga demands dari pekerjaan yang ia kerjakan. Apakah selama ini balance gitu ya, atau bahkan lebih bagus lagi kalau mau sampai engage itu
resource-nya lebih besar daripada demand-nya. Nah, itu yang biasanya membuat seseorang lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Itu yang pertama. Kemudian mungkin bisa ditanyakan juga, dalam berapa waktu terakhir ini atau sejak kapan dia mulai merasa tidak lagi enjoy dengan pekerjaannya gitu ya, yang katanya dia passion-kan tadi gitu, apakah setahun terakhir, 2 tahun terakhir, atau barangkali 5 tahun terakhir. Dan biasanya HR juga bisa menelusuri dari titik itu, adakah perubahan dari sisi organisasional, barangkali dia berubah atasan, atau dia dipindah tugaskan, apakah dia juga menangani pekerjaan yang sebelumnya tidak dia tangani. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa juga menjadi salah satu indikasi dari berkurangnya passion atau rasa jenuh yang kemudian ia rasakan sehingga ingin resign. Dan yang terakhir tentunya juga biasanya HRD bisa mecek gitu ya sejauh mana saat ini dia diberikan otonomi dalam bekerja, kesempatan untuk berkembang, keadilan seperti tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Tenisia gitu ya, karena betul sekali orang yang sudah berdedikasi cukup lama namun tidak diberikan pengakuan selayaknya, itu yang timbul adalah sisi yang kontradiktif dari apa yang dia berikan gitu. Yang tadinya sebagaimana orang yang mencintai seseorang itu bisa menjadi sangat membenci, dan begitu pula dengan apa yang kita alami dengan pekerjaan kita gitu ya. Kalau tidak diberikan penghargaan atau timbal balik yang selayaknya, maka cinta itu katanya deket banget sama benci. Barangkali itu juga bisa jadi salah satu penyebab. Jadi bisa dicek gitu ya, keadilan, pengakuan, dan juga keterlibatan yang bersangkutan di tempat kerja. Tentunya kita tidak bisa hanya mendengarkan atau apa ya, bergantung pada pengakuan dari yang bersangkutan. Tapi kalau dari sisi sebagai seorang HRD, seringkali kita juga cukup harus proaktif di dalam mencari tahu sisi-sisi organisasi dan juga relasi interpersonal manakah yang barangkali menjadi penyebab dari resign-nya ya, atau keinginan resign dari yang bersangkutan. Itu menarik sekali sih, bisa menjadi investigasi tersendiri. Seperti itu. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Andreas Mas ya, Pak ya? Andreas. Ya, Ya. sebenarnya batasan tentang terlalu banyak atau banyak dan terlalu sedikit itu jatuhnya adalah di boundaries-nya individu itu sendiri gitu ya. Dikatakan terlalu banyak jika memang misalkan untuk pelayanan rohani. Pelayanan rohani untuk orang lain itu adalah suatu hal yang sangat positif, tapi tentunya ada sisi kehidupan pribadi yang bersangkutan yang juga harus dilihat dan dicek kesehatannya, kesinambungannya, keberlangsungannya. Jadi kalau itu masih oke, itu masih berjalan dengan selaras dan seimbang, saya rasa tidak ada istilah terlalu berlebihan ya, tidak masalah gitu dia memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi komunitas atau masyarakat, apalagi itu juga memiliki penilaian yang baik dari sisi religius misalnya. Tapi kalau memang itu kemudian sudah mulai mendisrupsi aspek kehidupan yang lain, barangkali di situ yang perlu direfleksikan apakah memang perlu dibatasi atau mungkin ditingkatkan dari sisi kualitas, tapi mungkin sedikit dikurangi dari sisi kuantitas. Nah, itu kan adalah pertimbangan yang tentunya bisa juga dibicarakan, didiskusikan dengan pihak-pihak terkait untuk mencari keseimbangan dan kenyamanan bagi bersama. Kalau saya rasa sih seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan yang sangat pasti, tapi lebih ke refleksi dan juga pendapat. Biasanya yang lebih objektif adalah pendapat dari orang-orang terdekat. Begitu Pak Andreas. Kalau dari saya, mungkin yang lain barangkali kalau memang punya pendapat berbeda atau pendapat tambahan bisa menambahkan. Silahkan. Terima kasih Bu Mira. Bu Mira berarti sebutkan porsi engagement itu sangat relatif gitu ya Bu Mira ya. Jadi nggak bisa batasan tertentu disamakan satu orang dengan orang yang lainnya gitu kan ya. Di dalam diri orang pun juga sangat relatif nih, sejauh mana itu tampaknya belum kita ketahui ya. Rasanya susah tuh Mas Andreas untuk kita buat angka-angka tertentu ya. Tapi mungkin bisa juga kalau riset-riset nanti dilakukan
Karena ada katanya orang itu engage setelah mulai karirnya sampai dengan 16 bulan itu engagementnya meningkat gitu ya. Ternyata setelah itu turun, nah, ada juga gitu, tapi mungkin kasuistis sifatnya gitu ya. Oke, yang tadi dari Mbak Winoni itu ya memang sih harus lakukan investigasi ya Bu Mira tadi sebutkan sejauh mana orang itu menunjukkan atau indikasi tanda-tanda atau apa terkait dengan sudah berkurang passionnya barangkali karena dia jenuh gitu ya. Apakah dari sisi otonominya, dari sisi dari sisi keseimbangan pekerjaan, keterlibatan dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mira, Mbak Winoni dan Mas Andreas. Terima kasih, berarti bagiannya Bu Mira sudah selesai. Pak Tommy, monggo Pak Tommy menanggapi yang dari Mbak Tenesia. Oh iya, baik. Tadi Mas Riza belum? Mas Riza nggak menanggapi Oh, dulu. Mas Risa terkait dengan ini Mas Risa, monggo Mas Risa, nanti Pak Tommy juga akan lengkap terkait dengan riset yang perawat. Bagaimana dengan perawat? Ini kan risetnya di perawat rumah sakit ya. Barangkali punya referensi industri lain gitu, Mas Risa. Terima kasih Pak Made atas pemaparannya dan Ibu Tenesia ya, Mbak Tenesia ya. Tadi kebetulan kita industrinya mungkin agak sama ya, perbankan. Nah, itu mungkin agak contohnya case-nya lebih banyak atau agak lebih krisis atau prudensial sekali Pak Made. Jadi untuk kasihkan dalam pekerja, jadi dia tidak ada dalam pengakuan terhadap karyawan yang sudah bertahun-tahun berlama, itu kasusnya memang lebih banyak di perbankan, dan hampir rata-rata itu terjadinya fraud ataupun kecurangan terhadap itu entah melanggar SOP perusahaan maupun terhadap terhadap sistem yang sudah berjalan selama ini seperti itu. Tetapi kita terus meningkatkan apa aja sih yang memang meningkatkan peluang terjadinya untuk kecurangan itu sendiri. Yang tentunya kita harus membangun budaya ataupun dari tim ataupun dari saling kekompakan atau tim satu dan lain, terus membangun budaya lingkungan yang sehat terutama seperti itu, dan membentuk sebuah menciptakan lingkungan yang memang benar-benar karyawan itu membuat karyawan itu betah untuk tinggal di suatu perusahaan yang lebih lama seperti itu. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan tadi hasil penelitian yang kita jabarkan saya sebelumnya, itu yang pertama itu kenapa tidak adanya keterkaitan antara hasil penelitian saya terkait perilaku kontraproduktif. Yang pertama adalah tingkat keterlibatan kerja di sini sangat tinggi. Jadi tidak hanya secara substansi, tetapi dia menambah perilaku organisasi maupun kinerja tugas, dan pentingnya interaksi antara salah satu rekan tim dan keterlibatan antara hasil pekerjaan maupun hasil hubungan antara perusahaan maupun individual. Nah, sedangkan untuk penelitian yang SAI ini lebih mengacu terhadap dari sisi rasa pemilikan psikologis terhadap pekerjaan maupun psikologis. Jadi sering menggunakan dorongan antara di tempat kerja maupun merusaknya objektivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sehingga tidak adanya keengganan untuk keluar dari suatu pengembangan dari individual, bahwa tidak menunjukkan tidak menunjukkan bahwa individual tersebut mampu untuk menunjukkan hasil atau pengembangan karir pribadi terhadap perusahaan. Seperti itu, Pak Made. Artinya Dan untuk ada satu lagi ya, oke. Monggo Mas, monggo. Ya, yang satu lagi tentang terkait Pak Andreas. Ini pertanyaan apa ya tadi? Pak Andreas itu terkait dengan riset ini kan dilakukan di rumah sakit ya, Mas Riza ya. Bagaimana dengan di industri lain, barangkali Mas Riza punya referensi atau pernah punya experience di situ. Sebelumnya untuk riset di bagian manufaktur mungkin belum ada ya Pak Andreas. Cuman untuk berbagai pengalaman saya di bidang manufaktur itu sebelumnya pernah ada. Tetapi untuk mengacu lebih menihari dari perilaku kontraproduk itu lebih ke arah bagaimana kita membangun budaya kerja terhadap etika maupun kepatuhan terhadap organisasi. Itu yang pertama adalah menciptakan kode etik perusahaan, baik itu integritas maupun pola
ketersediaan untuk perusahaan untuk membantu membatasi perilaku tersebut dengan audit internal. Yang kedua adalah menciptakan komunikasi dua arah, baik dari segi perusahaan maupun dari segi karyawan. Yang ketiga adalah bagaimana si karyawan tersebut perusahaan juga mampu untuk memperkuat sistem pengendali internal, baik dari segi perusahaan, SOP atau standar operasional prosedur perusahaan. Yang ketiga adalah tindakan yang memang menciptakan budaya yang sehat seperti dari lingkungan maupun visi dan misi dari normal ataupun budaya dari perusahaan. Mungkin seperti itu, Pak Mandi. Oke, jadi berbagai hal perlu dipertimbangkan tuh Mas Andreas untuk membuat orang tuh engage. Pas kebetulan tadi ini Mas Risa dilakukan di rumah sakit, ternyata memang hasilnya kok kontekstualnya yang tinggi juga gitu. Tadi sebutkan berapa tuh 0,64 tadi ya. Itu mungkin jadi salah satu pembeda juga tadi sebutkan Mas Risa itu ya. Oke, karakteristik mungkin company juga bisa berpengaruh juga terkait dengan juga engagement. Jadi banyak aspek yang perlu dikaji ya, untuk membuat karena menjadi engage apa tidak gitu ya. Oke, monggo Pak Tommy, silakan Pak menanggapi Pak. Baik, Pak Made, saya melanjutkan tadi Mas Riza dan Bu Mira, khususnya pertanyaannya Mbak Tenisia ya Pak Made ya. Iya. Oke, saya izin share screen mungkin untuk kita saya kembali melihat skor-skornya dan butir-butirnya Mas Riza gitu ya. Dan coba kita pikir-pikir dulu ini. Artinya kalau penelitiannya Mas Riza ini kan bukan semakin asik kerja semakin CWB kan ya. Iya. Tapi saya setuju sih apa kata Mbak Tenisia. Mungkin ada kalanya fraud itu terjadi karena dia makin tahu seluk-beluknya gitu loh. Semakin seseorang mengetahui seluk-beluk dari pekerjaannya, makin tahu celah di mana dia bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Gitu ya Mbak Tenisia ya. Iya, siapa? Ide bagus juga sih itu Mbak ya. Cuma kalau itu tidak bisa ini artinya bukan ke sana kan. Ini artinya kan tidak berhubungan kan. Betul nggak? Iya. Ini kan artinya semakin dia asik kerja, belum tentu Belum tentu, bukan berarti dia belum tidak tentu melakukan CWB-nya CWB. rendah atau belum tentu CWB-nya tinggi gitu kan ya. Iya, iya. Tapi ide bagus tuh. Mungkin bisa untuk next research gitu kan. Dan itu membantah teori-teori yang mengatakan work engagement makin tinggi, CWB makin rendah. Gitu. Tapi sampai pada risetnya Mas Riza gitu ya. Riset atau research ya? Riset ya, risetnya Mas Riza. Ya, ini tidak berhubungan dia. Ini yang memang akan kita diskusikan gitu. Kenapa ya? Kenapa kok dia tidak berhubungan? Nah, tadi saya coba melihat kembali butir-butirnya, baik butir-butir work engagement dan butir-butir CWB-nya gitu loh. Butir-butir kontraproduktif yang digunakan oleh Mas Riza itu, ini kebetulan Mbak Tenisia tentang CWB juga ya Mbak ya. Jadi banyak baca juga nih Mbak Tenisia tentang Ya. CWB. Nah, sampling butir-butir yang cukup tinggi skornya dari Mas Riza itu adalah ini. Saya mendiskusikan aspek kinerja yang masih buruk. Jadi artinya kalau kita di tempat kerja melakukan hal-hal ini ya, ini sampling ya dari berapa butir Mas? 10 butir ya. CWB-nya diukur 10 butir ya pakai Linda Koopmans ya Mas ya. Ya Mas ya. Iya, benar Pak Tommy. Ini sampling yang skornya tinggi-tinggi Mbak Tenisia, iya Mas Riza. Jadi
CWB itu kalau kita, jadi bukan sampai ke fraud. Benar kata Mbak Enisia, itu CWB itu banyak variasinya kan ya Mbak ya. Bisa sampai ke fraud, tapi yang ini pun itu mendiskusikan aspek yang buruk mengenai kinerja. Nah, tapi ini ternyata pro kontra gitu ya Mbak ya. Bisa jadi butirnya yang mungkin sedikit kurang CWB kali ya ini ya. Kurang CWB mungkin ini. Iya, mungkin Ini masih kalau menurut masih saya, tengah-tengah ini. Ah, mungkin gak hanya fraud, maksud saya mungkin gak hanya fraud secara keuangan, tapi bisa jadi ya itu memalsukan surat, Iya, kwitansi-kwitansi, terus iya. izin sakit segala macam itu kan semakin kita tahu Semakin pekerjaan kita kita, tahu, semakin kita tahu celahnya di mana kita bisa ambil celah. Itu dapat saya, Pak. iya. Nah, itu saya apa? Nanti kita tinjau yang engagementnya ya. Nah, ini kita tinjau dulu yang apa namanya, yang eh, kontraproduktifnya. Ini saya jadi ingat bahwa yang diambil subjeknya itu adalah dokter, perawat, pokoknya pegawai-pegawai rumah sakit ya Mas ya. Betul ya Mas ya. Iya Nah, benar Pak. pegawai rumah sakit kebetulan ini payung penelitian seperti Mbak Tenisia juga. Jadi kebetulan rekan yang satu ngambil service OCB, Mas Riza ngambil yang ininya, kontraproduktif. Jadi sama Mbak Giarti kalau nggak salah, Mas Riza ya. Jadi ini saya membayangkan peneliti, ada perawat, ada dokter, kayaknya ya para dokter, para perawat itu ya mendiskusikan aspek kinerja yang masih buruk, ya oke sih. Memang kadang-kadang kan saling itu ya, kita apa nih tadi yang masih dievaluasi gitu kan. Mungkin kurang CWB jangan-jangan mungkin ya. Saya menyampaikan pada rekan mengenai aspek negatif lingkungan kerja saya. Iya, iya juga sih. Jadi kadang-kadang dokter cerita mungkin hal yang masih perlu diperbaiki gitu di tempat kerjanya atau aspek dia mau mau improve gitu ya. Eh, Debatable sih CWB ini kalau bicara-bicara mengenai aspek negatif dari tempat kerja kita itu dari sudut pandang positifnya sebetulnya dia mau melakukan improvement kan ya. Untuk pelayanan mungkin alatnya nggak lengkap, segala Iya, macam. Itu maksud Pak Tommy kan? betul Mbak. Jadi mungkin wah tadi nih operasi kayaknya mestinya harus ini lagi nih gitu. Dia dia komplain atau apa gitu kan. Dokter atau perawatnya komplain, berdebat dengan rekan kerja, manajer atau dengan pelanggan. Ini mungkin pelanggannya kan klien ya. Jadi dokter mungkin dia memang kasih ini ada ada klien yang harus dijelaskan berulang apa pasien yang harus dijelaskan mungkin dia nggak ya memang dokter apa melakukan itu tapi ada juga dokter yang nerima gitu dia dia tidak berdebat dengan pelanggan ini maksud saya kita coba membayangkan kenapa ya kok dia nggak ada hubungannya gitu antara orang asik kan dokter asik kerja nih asik kerja katakanlah ini dokter ya dokter asik kerja tapi ya dia bisa mengatakan hal-hal negatif dokter itu gitu loh. Tapi bisa juga dokter itu nggak mengatakan hal negatif. Jadi tergantung. Nah, jadi dari sini mungkin bisa nanti kita usulkan ada variabel moderator nih yang tidak atau yang belum terjelaskan. Nih ya, ada variabel moderator. Nggak tahu variabel moderatornya apalah mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan berikutnya gitu ya. Atau pada kesempatan ini monggo siapa yang mau mempropos moderatornya apa nih yang membuat eh, kalau dia ada moderatornya maka dia akan CWB atau misalnya ini apa eh, perasaan kompetens gitu kompetens atau work ethics misalnya jadi moderatornya kalau dia punya work ethics makin dia engage dia tidak melakukan CWB gitu. Tapi kalau dia nggak punya work ethics, kayak Mbak Tenisia tadi tuh, makin makin engage, makin CWB jangan-jangan. Kalau dia nggak punya work ethics, karena CWB ini kan terjadi karena kita nggak punya etika kerja gitu misalnya, misalnya.
Atau mungkin eh, mindfulness kali, kalau mindfulness juga bisa. mindfulness gitu kan. Tadi sih purpose-nya itu kan teori ketidakadilan tadi. Atau Kalau ada iya, kalau atau ada adil fairness. harusnya sih nggak CWB gitu, tapi kalau Iya, ketidakadilan iya, mungkin bisa iya. CWB-nya nih. Benar itu. CWB itu beberapa literatur eh, apa menyatakan kenapa orang CWB karena fairness-nya gitu kan kurang kurang diperlakukan secara adil gitu. Ya boleh juga itu Mbak nanti untuk lanjutan penelitian. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi apa namanya eh work engagement-nya, ini pertanyaannya Mas Andreas tuh menggelitik juga sih, menggelitik. Tapi ini ya, ini sekalian ke Mbak nanti mungkin terima kasih Mbak Tenesia tadi sudah apa memberikan insight. Jangan-jangan makin WE makin CWB gitu ya juga ya. Nah, eh apa pertanyaannya Mas Andreas tadi itu ini engagement. Ini dalam berdiskusi itu mungkin kita perlu lihat ininya apa sih sebetulnya hakikat dari keasikan kerja ini gitu kan. Saya sendiri suka dengan mengurutkan. Jadi di sini kan ada sebetulnya ada vigor, ada dedication, ada absorption gitu ya. Tadi Bu Mira sudah apa sampaikan dengan detail gitu ya. Nah, saya pernah berpikir-pikir mana sih yang duluan gitu loh. Apakah vigor dulu, dedication atau absorb gitu kan? Atau dedication dulu, vigor atau absorb. Tapi mungkin kita semua sepakat absorb ini setelah setelah atau pada ujungnya engage itu kita absorb, kita larut dalam pekerjaan asik gitu dengan pekerjaan kita tuh setelah proses gitu. Jadi absorb ini biasanya membutuhkan waktu untuk sampai ke absorb. Nah, sebelum kita absorb itu kayaknya itu saya setuju dedication dulu gitu loh. Dedication ini contoh butirnya ini nih. Ini hubungannya dengan Mas Andreas ini menggelitik saya nih. Pertanyaannya Mas Andreas itu kalau makin bagus itu apa tadi apa apa jadi kurang bagus gitu ya. Jadi jangan terlalu engage gitu kan ya. Nah, tapi gimana dengan kerohanian, pekerjaan di pelayanan gitu kan. Kalau dia makin engage jadi apakah jadi kurang bagus? Nah, untuk menjawab apakah makin engage itu jelek apa bagus tidak bagus mungkin kita fokus ke apa sih engage itu kan ya. Nah, saya mencoba melihat engage itu tuh didahului oleh dedication dulu gitu loh. Sama seperti Mas Andreas di minggu malam mau dari Jogja mau berangkat ke Jakarta. Berangkatnya kapan Mas kalau mau ke Jakarta? Minggu atau Senin pagi? Subuh ya? Atau Minggu malam, Pak. Minggu malam. Iya. Nah, itu pasti Mas Andreas kan sudah ini penting nih. Besok ada kerjaan penting nih. Makanya bisa apa namanya? bisa punya tenaga tuh semalam-malamnya jadi nggak ngantuk gitu loh karena merasa punya dedikasi gitu. Sama juga ini besok berangkat jam 4 pagi penting loh ini. Kalau nggak ketinggalan pesawatnya. Mendadak bangun pagi loh kita besok jam 3 tuh bangun. Pernah merasa gitu kan ya Mas Andreas ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Begitu kita merasa penting itu kerjaan gitu ya. Begitu itu kita merasa berharga itu kerjaan atau itu kegiatan, kita jadi vigor gitu. Jadi kayaknya kan Sovelli juga tidak kayaknya tidak mengurutkan kalau Sovelli kan di literaturnya tuh vigor duluan gitu. Tapi kalau saya boleh berdiskusi sama Sovelli kayaknya saya mengusulkan dedication tuh duluan gitu loh. Dedication terus kita bertenaga habis itu baru absorb gitu. Jadi baru baru masuk ke keasikan gitu. Nah, saya sendiri orang yang berpendapat bahwa iya mungkin ada dark side-nya sih work engagement. Saya setuju sama Bu Mira. Mungkin ada dark side-nya tapi butuh penelitian-penelitian yang mengkonfirmasi semakin orang engage itu ada semakin hal positif yang turun gitu loh. Jadi
DV dari work engagement itu adalah hal positif ya, atau ada hal negatif yang naik gitu. Misalnya CWB tadi kata Mbak Tenisia. Kalau kita mau mengatakan dark side dari sesuatu IV, dark side dari work engagement, kita harus bisa membuktikan semakin tinggi work engagement ini ada hal yang negatif tuh yang naik gitu. Tapi di penelitiannya Mas Riza itu belum cukup kuat untuk mengatakan dark side dari work engagement. Karena kan bukan negatif tadi hubungannya Mbak Tenisia, Mbak. Halo Mbak. Halo. Negatif tadi bukan, Pak? Bukan. Tadi Oh, itu nggak bukan. ada hubungan. Nah ini. Ini kan bukannya negatif. Oke, oke. Nah, dia tuh nggak ada hubungan gitu loh. Nah, untuk mengatakan dark side dari sesuatu IV, work engagement, itu kayaknya kita perlu DV yang negatif yang makin meningkat gitu. Atau DV yang positif tapi makin turun. Nah, itu menarik tuh nanti kalau Mbak menemukan itu tuh Mbak. Makin orang engage, makin tinggi CWB-nya itu. Ditunggu-tunggu itu hasil penelitiannya Mbak Tenisia. Apa itunya, apa CWB-nya, apa WE-nya gitu kan. Apakah ini pemalsuan data atau apa, karena dia saking engage-nya dia makin tahu tuh. Nah, mungkin saya setujunya sama saya tadi menjawabnya ke Mas Andreas, mungkin ya sehubungan dengan challenge-nya Bu Mira, apa makin tinggi engage, apa hal yang engage ini, mana tadi engage ya, ini saya belum berani menjawab sih Pak Made, apakah ini nggak boleh terlalu tinggi gitu. Nah, atau tadi hurufnya U ya Bu Mira ya. Jadi makin nanti kalau makin tinggi ini work engagement-nya, maka ada hal positif yang justru makin turun gitu ya Bu ya. Bisa jadi keharmonisan keluarga gitu misalnya. Tadinya kalau engagementnya sedang-sedang itu sama keluarga harmonis gitu, nggak ada konflik gitu. Work family konfliknya ya atau gini ya, work family konfliknya tuh rendah gitu kan. Kalau dia engage-nya sedang. Begitu engage-nya tinggi, nggak pulang-pulang. Kalau Pak Made pulang nggak Pak? Pulang ya Pak Saya ya? di rumah sekarang, Pak. Saya di rumah sekarang, Pak. Iya, di Bali maksudnya, apa di Depok? Di Cibubur sekarang, Pak. Coba. Nah, kalau Pak Ya, Made nggak pulang-pulang, keluarga itu mungkin jadi konflik deh itu. Bener juga tuh kata Bu Mira tuh. Tapi kayaknya ya bagus juga tuh diteliti secara empiris tuh usage-nya itu. Mungkin itu apa jawaban dari saya yang mungkin makin membingungkan Pak Made dan Mbak ya, Tenisia, Mas Andreas. Mohon maaf. Ya, gitu dulu Pak Made, Bu Mira, Mas Riza. ya. Terima kasih, Pak Tom. Terima kasih. Kalau Pak Tommy bilang kita semakin bingung, ya benar kata-kata joger berarti kan ya. Kalau Benar, Pak. Anda semakin bingung, berarti ingat Anda masih punya kepala sebetulnya untuk berpikir gitu kan ya. Jadi Jadi kalau ada kita sudah tulisannya tidak gitu Pak ya, bingung, di kaos jogger iya, ya. kaos joger ini kan itu isinya Pak. Walaupun dia sekarang udah nggak engage juga kan, udah nggak ada juga di beberapa tempat gitu kan ya. Berarti jangan-jangan Pak Made selaku moderator mau ngasih hadiah kaos untuk penanya-penanya. Kaos Tidak jogger. ada unsur tidak ada unsur promosi itu. Satina sudah diingatkan saya, dia menangis setelah saya promosi Pak. Tapi ide Oke. bagus ya Pak ya. Nanti kalau FDI itu ada vouchernya. Ya boleh juga tuh. Siapa penanya terbaik ada vouchernya si Satina. Boleh Iya, juga sih voucher Indomaret 100.000 itu kan bagus juga gitu ya. kaos Oke, perlu apa tuh gitu ya. dipikir. Kaos FDI Oke Pak ya, teman-teman, paket kaos FDI. ya jadi tampaknya walaupun kita bingung, kata Pak Tommy tadi, itu sebetulnya adalah kesimpulan yang ketiga itu dari diskusi kita. Kenapa? Karena tampaknya keasikan kerja atau work engagement itu walaupun konstruknya sudah banyak didiskusikan, tetapi sangat perlu untuk dikaji lagi, diriset lagi, dikaji lagi, dipelajari lagi. Kenapa? Tadi itu hasilnya Mas Riza dengan siapa yang orang India tadi itu, namanya atau siapa itu juga berbeda Namanya. ya, namanya dan
opininya Pak Tommy sangat memberikan insight juga kepada kita, the dark side dari engagement jangan-jangan bukan begitu gitu kan ya, walaupun tadi Bu Mira sebutkan ada beberapa hasil riset, jadi dilihat jangan-jangan DP-nya hal yang negatifnya meningkat gitu kan ya. Jadi banyak hal-hal yang memang harus kita kaji kembali terkait dengan work engagement ini. Walaupun dua hal jelas tadi Mas Risa, ya bahwa work engagement itu berkorelasi positif dengan task performance dan contextual performance. Walaupun tadi hasil kajian itu juga relatif berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, tetapi paling tidak mengindikasikan kepada kita sebagai orang praktisi, ayo terus tingkatkan engagement-nya supaya kontekstual dan task performance itu meningkat gitu kan ya. Nah, sedangkan terkait dengan CWB yang perlu dikaji lebih jauh. Tetapi juga yang menarik dari Bu Mira adalah ya kita tidak menunggu kita akan engage. Engage lah pada apa yang kita miliki sekarang. Nah, yang luar biasa itu statement itu tadi. Nah, itulah kira-kira teman-teman yang bisa kita diskusikan pada malam ini. Sebetulnya mudah-mudahan Mbak Teresa yang juga nanti meneliti, teman-teman yang lainnya, Mbak Winoni tadi yang sudah sharing dengan yang jenuh di pekerjaan, paling tidak dikemukakan di dalam diskusi di kemudian hari. Terima kasih teman-teman, dan kita pada sesi yang terakhir, kita kasih plus dulu deh kepada ketiga peserta, ketiga narasumber ya, kasih plus dulu deh. Kalau misalnya sudah semakin sore ini, semakin malam ini, ngekliknya itu semakin lambat tangannya, itu udah tuh, wah Mas Hani walaupun nggak nongol luar biasa itu, kasih plus juga Mbak Feren ya, Mbak Ayu juga, Mas Andreas yang juga bertanya tadi, Bu Ingo yang sangat rajin ikut. Terima kasih ya Mas Aryo juga terima kasih ya. Dan kita sampai kepada sesi yang terakhir, yaitu pemberian sertifikat kepada narasumber kita. Yang pertama, sertifikat diberikan kepada Mas Risa Ganjar Adiguna, Magister Psikologi. Ini pada forum diskusi ilmiah keasikan kerja, memprediksi jenis kinerja apa, task, kontekstual, atau counterproduktif, gitu ya. Jadi monggo silakan Mas Risa, ini dari Bu Isya dan Bu Tia. Beliau tidak hadir, jadi mohon berkenan untuk diterima Mas Risa. Terima kasih Pak Made. Baik, silakan. Terima kasih kembali Mas Risa. Sertifikat yang kedua, Si Satina, ditujukan kepada Pak Tommy. Ini ampun Pak Tommy, ini Bu Isya-nya nggak hadir. Kita gantian saja lah ya, Bu Mira boleh sampaikan ke Pak Tommy, Bu Mira dari APIO ya, supaya nanti ada berkeadilan kata Mak Tenis ya. Iya betul, tadi Mbak Isye juga mengucapkan mohon maaf tidak bisa hadir hari ini. Kita tadi juga WA saya langsung. Iya. Ya. Kasih. Jadi ini Mbak Mira sampaikan saja ke Pak Tommy ya, sertifikat ini ya. Silakan Bapak, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih Bu Mira yang memberikan sertifikat kepada Pak Tommy pada forum diskusi ilmiah yang terakhir di semester ini. Sertifikat terakhir ini ke Bu Mira izin, Pak Tommy izin, Pak Tommy yang memberikan ke Bu Mira. Oh iya, mewakili gitu ya? Iya, mewakili Pak. Saya mewakili Pak Made atau Bu Tia? Bapak mewakili Bu Isya dan Mbak Tia. Bu Tia. Bu Tia ya, Bu Mira. Terima kasih Pak Made. Ya. Bu Mira, terima kasih banyak ya sudah Terima kasih kembali Bapak. berkenan untuk dengan hadir. senang hati. Iya, dengan senang hati. Terima kasih banyak sudah mewakili APIO untuk hadir dalam acara forum diskusi ilmiah yang ya udah rutin kita laksanakan gitu ya. Semoga diskusi-diskusi kita bisa berlanjut. Siapa tahu nanti Bu Mira juga berkenan ada penelitian bareng gitu sama Untar gitu ya. Boleh banget Pak. Untuk Dengan senang hati. Untar dengan UI atau dengan Ubara gitu. Iya. Dengan Pak Made atau dengan teman-teman di sini lah, di sini monggo kalau yang berminat meneliti. Oh, saya sampaikan itu Pak Made, Bu Mira, teman-teman. Kemarin itu ada
kalau bagi teman-teman yang suka meneliti umum maupun yang akademisi itu selain hibah dikti itu ada hibah BRIN. Jadi boleh di googling. Jadi walaupun kita sudah kalau hibah dikti itu biasanya akademisi, tapi kalau hibah BRIN itu konon katanya non akademisi juga boleh. Tapi saya sendiri belum pernah nyoba, baru ikut briefingnya saja. Cuma info saja supaya budaya kita meneliti atau apa itu terdiseminasi. Tapi intinya sekali lagi terima kasih Ibu Mira kiranya berkenan menerima sertifikat dari Untar dan Apio. Saya mungkin mewakili itu ya Untar ya Pak Made ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Bu Mira. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Sama-sama, Pak. Baik, Bapak Ibu, Pak Tommy, Bu Mira, dan Mas Risa, dan teman-teman semuanya. Pak Made ini belum sertifikat Pak buat Ya, Pak Pak. Made. Iya. Oh, nanti kita selesaikan secara adat saja, Pak Tommy. Ya. Oke. Ya udah. Karena biasanya kita lebih suka susu perawan daripada susu nenek, Pak. Kalau susu perawan itu adalah suka sama suka, penuhi rasa setia kawan. Suka sama suka, penuhi rasa setia kawan. Suka sama suka, penuhi rasa setia kawan. Tapi kalau susu nenek, Pak Tommy, suka-sukanya nekat-nekatan, Pak Tommy. Itu kita hindari. Suka-suka nekat-nekatan. Oh, itu yang jangan ya, Pak ya, jangan. Jangan itu, makanya kita penuhi yang tadi pertama tadi. Baik, terima kasih teman-teman. Selama 1 semester kita bergabung di forum diskusi ilmiah dan ini adalah FDI kita terakhir di semester ini. Dan mudah-mudahan nanti kalau teman-teman ada yang mau ikut lagi, walaupun sudah lulus ya Pak Tommy, monggo silakan saja untuk nanti di forum-forum diskusi ilmiah berikutnya. Selamat malam, sekali lagi terima kasih Bu Mira yang mewakili Apio, Pak Tommy dan Mas Risa yang mewakili Untar, dan semua teman-teman. Selamat malam dan ya tetap sehat gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Selamat malam. Pak Made, sukses Pak Made. Selamat malam, Pak Made. Selamat malam, Pak Sampai jumpa FDI semester depan. Terima kasih. Ya, Terima kasih semua.